Om Swastiastu, Bapak Ibu Guru hebat. Ketemu kembali dalam koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, nama saya Iko Mang Juniawan, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Karangasem. Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di sekolah. Setiap anak memiliki karakter yang berbeda, mereka sangat unik, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, begitu pula dengan minat, gaya belajar, pola pikir, serta kebiasaan masing-masing. Untuk itu, perlu usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran agar murid merasa nyaman dan aman dalam belajar sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Lalu, bagaimanakah caranya untuk dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas? Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat dilakukan guru untuk dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, yaitu yang pertama adalah memahami tujuan pembelajaran. Selanjutnya adalah mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Berikutnya, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Kemudian, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan selanjutnya adalah melakukan penilaian yang berkelanjutan. Adapun 3 aspek terkait kebutuhan belajar murid, yaitu yang pertama adalah kesiapan belajar murid atau readiness. Kemudian yang kedua adalah minat belajar murid. Yang terakhir adalah profil belajar murid. Pada aspek kesiapan belajar murid, mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah diketahui oleh murid. Aspek yang kedua adalah minat belajar murid. Minat belajar murid tentunya tidak sama atau berbeda-beda. Minat merupakan salah satu motivasi penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Ada beberapa hal yang terkait dengan aspek profil belajar murid, yaitu lingkungan belajar, gaya belajar, budaya, serta kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara-cara sebagai berikut, yaitu mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal murid, merefleksi pembelajaran, berbicara dengan guru sebelumnya, membaca rapor murid sebelumnya, dan melakukan asesmen diagnostik. Strategi pembelajaran berdiferensiasi. Ada 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam pembelajaran ini, yaitu diferensiasi konten, yang kedua adalah diferensiasi proses, kemudian yang ketiga adalah diferensiasi produk. Yang pertama adalah berdiferensiasi konten, berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Dapat dilakukan dengan membedakan format penyampaian materi, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Yang kedua adalah diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memakai konten dengan cara membedakan proses yang akan dipakai oleh murid. Yang ketiga yaitu diferensiasi produk.
Bukti yang menunjukkan apa yang telah dipahami oleh murid dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Kaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan modul sebelumnya. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus bisa memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid, guru harus mengupayakan untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Seorang guru penggerak harus mampu berpihak pada murid, reflektif, kolaboratif, mandiri, sesuai dengan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan suatu filosofi yang dapat digunakan sebagai sebuah prakarsa perubahan untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak kepada murid. Dalam pelaksanaan pembelajaran diferensiasi, guru dan murid menyepakati keyakinan kelas agar proses pembelajaran dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia.